Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Sugiarto dari kelas 11B. Di sini saya akan memberitahu apa yang saya ketahui tentang Perhimpunan Indonesia atau PI dan PKI. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia memiliki latar belakang yaitu sebagai perkumpulan sosial budaya mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Salah satu anggotanya adalah Sultan Kasajangan, Noto Suroto, dan Trijipto Mangunkusumo, dan beberapa tokoh lainnya. Dan tujuan dari PI ini dibuat adalah adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan, mempropagandakan kemerdekaan, dan menyatukan rakyat. Dan adapun tahun-tahun penting atau tahun-tahun peristiwa penting dari PI. Pada tahun 1908, PI awal berdirinya bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Pada tahun 1922, transformasi menjadi organisasi politik yang awalnya hanya sebagai organisasi sosial budaya berubah menjadi organisasi politik. Pada tahun 1923 berganti nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada tahun ini organisasi ini dikenal sebagai PI, dan pada tahun 1924 yaitu menegaskan identitas kebangsaan yang dengan mengubah nama majalahnya sebagai menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925 yaitu adalah deklarasi manifesto politik yang menentukan 3 asas, yaitu asas persatuan, asas kesetaraan, dan juga asas kemerdekaan. Pada tahun 1926 yaitu adalah pengaruh dan inspirasi. Pada tahun ini, ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia sudah mempengaruhi atau menginspirasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Pada tahun 1927, yaitu ada peristiwa penangkapan beberapa tokoh Perhimpunan Indonesia. Salah satunya ada Muhammad Hatta dan Nasrun. Mereka ditangkap karena dituduh telah bersekongkol dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia, tetapi tanpa bukti, sehingga dibebaskan kembali. Pada tahun 1928, PI berkontribusi dalam Sumpah Pemuda meskipun tidak terlibat secara langsung. Dan mengapa PI itu dibubarkan atau diberhentikan? Sebenarnya PI atau Perhimpunan Indonesia tidak dibubarkan secara resmi, tetapi aktivitasnya diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Karena adanya pengawasan yang ketat serta juga tindakan yang keras dari pemerintah Belanda pada saat itu. Yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia memiliki latar belakang yaitu datangnya ideologi Marxisme Komunisme dari organisasi ISDV yang dimana datang dari Belanda yang didirikan oleh Hans Niflet pada tahun 1914. Dan salah satu anggotanya adalah Tan Malaka dan DN Aidit. Dan tujuannya PKI ini dibuat untuk mengubah ideologi Pancasila sebagai ideologi komunisme dan mewujudkan masyarakat yang komunisme. Adapun tahun-tahun penting peristiwa PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1920, organisasi ISDV yang didirikan oleh Hans Niflet pada tahun 1914 berubah nama menjadi PKH atau Partai Komunis India pada tanggal 23 Mei. Dan pada bulan Desember berganti nama menjadi PKI atau yang kita kenal Partai Komunis Indonesia. Dan pada tahun 1926 dan sampai 1927 adalah pemberontakan pertama PKI di Jawa Barat dan Sumatera Barat, tetapi gagal. Dan pada tahun 1948 ada pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun dan Jawa Timur, tetapi gagal juga. Pada tahun 1965 yaitu ada gerakan 30 SPKI yang membunuh 7 jenderal dan 1 perwira.
Dan pada tahun 1966 adalah peristiwa yang menyusul peristiwa G30 PKI, yaitu pembantaian anggota PKI. Dan di tahun yang sama, peristiwa PKI, yaitu kehancuran PKI dan kebangkitan masa Orde Baru. Dan di tahun yang sama juga Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Soeharto, yang dimana Soeharto menggunakan Super Semar untuk membubarkan PKI. Dan kenapa PKI dibubarkan? PKI itu dibubarkan karena terlibat dalam gerakan 30 SPKI yang membunuh 7 jenderal dan 1 perwira, serta ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi komunisme. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.